dan selamat datang sahabat Avi di Persona, ruang temu para praktisi kesehatan mental. Sebuah program dari Ad Familia Indonesia TV yang mengajak sahabat Avi untuk mengenal lebih jauh dan lebih dalam dari figur-figur yang ada di Ad Familia Indonesia. Mereka adalah praktisi kesehatan mental yang kita ajak berbincang setiap bulannya pada hari Jumat, minggu keempat untuk mengobrol dan berbincang-bincang terkait profesi mereka dan sisi-sisi kehidupan mereka lainnya. Di sini kita ingin mengetahui perjalanan hidup mereka dari awal hingga memenuhi panggilan hidup mereka sebagai seorang psikolog. Nah, pasti sudah penasaran nih, siapa figur persona kita bulan ini? Ia adalah perempuan Jawa yang lahir di Bandung dan bertumbuh di kota Bekasi. Jauh ya, sahabat Afi ya. Menyukai dan menikmati waktu dengan anak-anak, senang dengan suasana sekolah, dan hobi makan. Berbagai pertanyaan muncul di pikirannya tentang mengapa manusia begini dan begitu, yang membawanya untuk belajar lebih dalam tentang dunia psikologi dan dinamika bersama manusia lainnya. Ia selalu ingin membantu setiap anak yang kesulitan belajar di sekolah untuk bisa menikmati proses pembelajaran dan mencapai potensi terbaiknya. Ia selalu yakin bahwa setiap orang unik, punya cerita dan alasan tersendiri yang menjelaskan kehidupannya. Sentuhan personal dan koneksi antar manusia selalu menjadi sesuatu hal yang ajaib yang menginspirasinya. Melalui profesi ini, ia tak hanya berproses untuk menolong orang lain, tapi juga terus belajar menemukan dan mengenali dirinya sendiri. Wah, luar biasa sekali figur persona kita kali ini. Oke, tanpa berlama-lama, kita panggilkan psikolog kita hari ini. Siapakah dia? Halo, selamat malam. Halo, si kalau Inta. Halo, psikolog Ardelia Putri atau yang biasa kita panggil psikolog Putri ya, atau kalau aku personally Kak Putri ya. Halo Kak, apa kabar Betul. Kak? Halo, sahabat Avi. Oke, kabarnya gimana nih hari ini Kak Putri? Baik, baik. Sehat. Dan meskipun sempat agak-agak tumbang beberapa waktu yang lalu, karena kayaknya banyak dengar kabar flu dan batuk lagi merajalela, tapi bersyukurnya cukup masih aman terkendali lah sampai hari ini. Oh, oke oke. Tapi mungkin belakangan ini karena cuacanya ekstrim ya Kak ya. Jadi Betul. siang panas banget, tiba-tiba hujan sore ke malam gitu. Betul banget, betul banget. Mm-mm. Apalagi kalau misalnya aku pribadi di Bekasi ya, ini panasnya kalau siang. Ya ampun, luar biasa, bisa sampai 34 derajat kalau misalnya kita lihat. Jadi kayak bener-bener bikin pusing gitu ya. Gerah Iya, dan panas banget. iya. Aduh, aku nggak bisa bayangin sih di Bekasi ya. Berarti Kak Putri dari lahir sampai sekarang di Bekasi? Betul. Aku numpang lahir di Bandung. Oh iya, malah. Kota kelahiranku, Oke. numpang lahir sampai usia 2 tahun kurang lah ya, sebetulnya 2 tahun kurang, terus Oke. pindah ke Bekasi. Tapi kalau misalnya mungkin sahabat Afi yang juga, karena aku kelahiran tahun 96 ya, jadi ketahuan dihitung umurnya. Tapi ketika waktu 98 ada krisis dan segala macam, sempat keluarga aku sempat pindah lagi dulu ke Bandung sementara waktu. Oh, Tapi oke. jadi sebenarnya tapi semenjak sekolah aku memang di Bekasi. Pokoknya dari TK tuh sampai hari ini tuh di Bekasi gitu. I see, I see, I see. Jadi memang lamanya di Bekasi, walaupun beberapa kali pindah ke numpang lahir ya, numpang lahir Iya, di Bandung, terus beberapa betul. kali pindah juga ke Numpang Bekasi. lahir dan sedikit numpang pulang kampung ke Bandung. Ya nggak pulang kampung amat ya, karena Bandung sekarang sudah sangat kota juga. Betul, betul. Pulang pulang kota, ya, nggak Betul, merantau. bener. Oke deh. Oke, mungkin sahabat Afi juga ingin mengenal lebih jauh nih terkait Kak Putri juga. Boleh diceritain nggak Kak, sekarang kegiatan sehari-harinya apa nih Kak Putri? Oke, kegiatan sehari-harinya, eh, aku memang lebih banyak berpraktek di Family Indonesia gitu ya. Mhm, mhm, Sebagai aku backgroundnya kebetulan ambilnya pendidikan dari mhm, waktu S1 dan S2. mhm. Jadi sekarang banyak praktek, banyak kerja sama sekolah-sekolah. Jadi sehari-hari tentu tektokan sama sekolah-sekolah gitu ya yang emang bekerja sama, terus konseling juga, terus ngurusin beberapa apa namanya proyek-proyek atau program-program kerjasama juga sama beberapa lembaga-lembaga tertentu, sekaligus itu sebagai profesionalnya tapi juga sebagai ibu rumah tangga karena kita kebetulan punya privilege kerja di rumah, jadi ya sambil doing the house chores ya gitu ya, Hmm. di tengah-tengah sesi atau di tengah-tengah sebelum kerja mungkin masukin cucian dulu gitu ya. Jadi sebenarnya menyeimbangkan dirinya, itu sehari-harinya ya berkutatnya di rumah aja, tapi memang juggling sana sini dengan berbagai kegiatan
profesional maupun kegiatan domestik di rumah lah gitu. Wah, hebat banget nih. Jadi memang sistem work from home ini sangat membantu ya sebenarnya Kak Betul, ya. membantu Membantu. untuk ibu-ibu yang memang kemudian bisa sambil nyambi-nyambi ya. Nyambi-nyambi. Jadi seringnya, seringnya hampir setiap hari di rumah, tapi itu pun kerja iya, kerjain kerjaan rumah juga iya, semuanya Betul, diambil ya Kak ya. betul. Oke deh. Kalau misalkan tadi kita udah ngomongin terkait kesehariannya Kak Putri nih di rumah dan dalam pekerjaan juga. Mungkin lebih dalam lagi terkait pekerjaan Kak Putri ini. Boleh diceritain nggak Kak, Kak Putri ini tadi kan menyebutkan proyek atau kerjasamanya dengan sekolah ya. Berarti Kak Putri ini area psikolognya yang apa dan sudah berapa lama nih Kak menjadi atau ya menjadi seorang psikolog tersebut? Oke, iya kalau misalnya tadi seperti yang aku bilang, aku backgroundnya sebenarnya pendidikan, Mhm. tapi juga apa namanya, karena waktu S1 udah diminta di kampusku kebetulan itu Mhm. memang udah ada kayak sedikit penjurusan gitu lah ya, kita bisa Hmm. mengambil spesifikasi tertentu, belajar lebih dalam, dan aku emang ambil pendidikan dan memang dari awal pengennya pendidikan. Mhm. Dan ketika S2 pun akhirnya lanjut pilih pendidikan lagi juga. Jadi sebenarnya banyak berkecimpung di sekolah-sekolah, betul. Oke. Baik untuk menangani kayak asesmen-asesmen klasikal atau juga ya sebenarnya asesmen individual juga kalau memang Hmm. dibutuhkan. Gitu. Terus tadi apalagi ya, Kak Inta? Udah berapa lama Kak? Oh, udah berapa lama? Udah berapa lamanya? Officially-nya berarti setahun ya, kurang lebih. Mungkin memang masih cukup tergolong baru. Oke. Aku lulus di 2002, ya sebenarnya 2022 akhir, tapi itu kan kayak semua proses eh, ininya lah ya, kayak sidang segala macamnya, tapi sebenarnya officialnya tuh di 2023. Jadi kurang lebih setahun ini aku sudah berpraktek gitu. Oke. Nah, tadi kan kita ngomongin dari profilnya Kak Putri juga berhubungan dengan anak dan juga Kak Putri merupakan psikolog pendidikan. Berarti memang Kak Putri suka nih ya berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak-anak, Kak. Betul, suka Hmm. dan menikmati sekali sih, terutama sebenarnya aku punya cukup spesifik menikmati banget untuk anak-anak usia dini gitu ya. Meskipun sekarang dalam perjalanannya ya kemudian kan akan luas, apalagi kalau pendidikan kan cukup luas gitu ya, sampai Ya, anak-anak yang remaja sampai SMA, menjelang ya. dewasa yang udah Mm-mm. di perguruan tinggi pun tuh sebenarnya juga jadi ranah kita. Hmm. Tapi sebenarnya aku juga memang sangat punya kenikmatan tersendiri lah untuk berinteraksi sama anak-anak usia dini. Aku sangat seneng banget gitu sama mereka dan entah kenapa aku nggak tahu ini aneh atau tidak gitu ya, tapi Mhm, emang mhm. selalu punya sparks tersendiri ketika aku datang ke sekolah, kayak ngerasain vibe sekolah tuh sebenarnya suka aja gitu. Tapi kalau dipikir-pikir nggak tahu nih ya sahabat Afi, kayaknya kalau ke sekolah tuh pengennya boleh nggak sih nggak ujiannya gitu ya. Tapi kayak belajarnya aja. Basically aku menikmati proses-proses itu juga. Makanya mungkin ada di sekolah bersama dengan ngelihat anak-anak, ngelihat suasana kelas segala macam tuh sebenarnya buatku cukup menyenangkan gitu. Hmm. Oke, oke. Oke, ini kebalikan sebenarnya kayak dari saya kayaknya. Iya, Hebat sekali nih Kak Putri ini. Kalau gitu mungkin sebelum kita masuk lagi ya Kak ngobrol-ngobrol terkait pengalamannya Kak Putri dan juga perjalanan dari awal hingga sekarang. Aku penasaran satu lagi sih Kak. Apa yang menurut Kak Putri ini satu karakter yang paling apa ya bisa dibilang paling wow dari anak-anak wah. gitu. Oh, Mungkin paling yang wow. paling Hmm, iya apa paling ya? wow gitu ya yang membuat Kak Putri sangat suka Lebih dari berinteraksi. satu boleh ya kali ya? Boleh banyak ya kayaknya ya. Sebenarnya ya ada beberapa sih, karena menurut aku anak-anak tuh apa ya, murni dan ajaib. Kalau menurut aku mikirnya mungkin dua kata tuh murni dan ajaib. Dan kalau misalnya tadi sempat pas di perkenalan dijelasin juga sama psikolog Inta tuh, aku selalu punya keyakinan dan punya kepercayaan bahwa anak-anak itu eh, punya warnanya sendiri dan mereka tuh unik banget. Ya. Mereka tuh murni banget dan ajaib lah. Kadang-kadang kan kita juga suka ngalamin ya, apa yang kita nggak pikirin orang dewasa tiba-tiba mereka bisa pikirin, atau kita Iya. nggak nyangka mereka bisa ngelakuin itu gitu ya, tiba-tiba kok mereka bisa ngelakuin itu, kayak Iya. celetukannya, pertanyaannya mungkin, Mhm. responnya mungkin. Jadi Mhm. dunia anak-anak tuh kayak menyenangkan aja gitu, kayak selalu ada kejutan-kejutan. Dan itu murni, maksudnya murni itu karena memang itu kayak natural, somehow responnya mereka aja secara spontan. Iya. Dan itu Gak yang dibuat-buat sangat ya.
betul ya, yang nggak dibuat-buat. Dan mereka tuh eh ajaibnya adalah mereka tuh bisa jadi sumber belajar kita kita juga gitu. Iya. Kadang-kadang kita suka ngerasa tugas kita untuk membantu mereka belajar, membantu mereka untuk bisa memahami dunia ini gitu ya, let's say secara umum. Tapi kan kadang-kadang kita juga ngerasa banyak orang tua yang aku yakin sahabat Afi juga ngerasain banyak suka belajar dari anak-anak mereka. Jadi menurut aku tuh mereka membawa keajaiban tersendiri. Dan karakter itu sih yang menurut aku tuh selalu selalu bikin kagum sama anak-anak, kemurniannya mereka, genuinitasnya mereka tuh selalu menarik gitu. Antara Mhm. anak yang satu dengan yang anak yang lainnya tuh bisa punya kejutan-kejutan tersendiri, dan itu yang kayak selalu setiap abis sama mereka tuh capek gitu ya. Aku tidak menyangka bahwa kalau bersama mereka tuh capek banget, melelahkan. Tapi Mhm. selalu ada kayak nagihnya atau kayak ih, selalu ada hal yang sangat berkesan dan nempel dan nggak bisa dilupain juga sama mereka gitu sih. Oke, oke. Tadi satu kata yang mungkin merepresentasikan semuanya adalah genuine ya, Kak ya. Mm-mm. Bagaimana mereka ini ajaib itu datang dari mereka tidak berusaha, tidak ada apa ya kata-katanya. Tidak ada motivasi-motivasi di dalamnya yang Betul, maksudnya tidak baik gitu. Semuanya they're being themselves. Mereka menjadi diri mereka sendiri dan mereka tulus gitu. Itu yang mereka tunjukkan dan tanpa mereka sadari itu bisa menjadi pembelajaran buat kita. Itu menunjukkan warna mereka yang bersinar seringkali gitu ya dan menunjukkan siapa betul. diri mereka gitu. Oke, menarik banget. Nah, Kak, kita mungkin boleh masuk lebih dalam nih cerita-cerita lagi terkait perjalanan Kak Putri ini. Boleh diceritain nggak Kak Putri? Kan ini psikolog pendidikan ya sekarang gitu. Um, Apakah ini sudah menjadi cita-cita dari dulu atau apa yang membuat turning point Kak Putri untuk ini aku mau deh berkarir dan cemplung gitu ya, cemplung di Hmm. area ini, di dunia ini. Oke, yang bikin kalau perjalanannya Mariko dari dulu apakah cita-cita atau bukan? Surprisingly ternyata iya. Iya tuh maksudnya ya dulu kan untuk kecil kita selalu punya cita-cita yang kayak kalau aku mungkin bisa bilangnya kayak asal bunyi gitu ya, kayak pengen jadi apa ya dokter, let's say paling banyak Asbun gitu ya. kan ya. Iya gitu ya. Terus dulu aku pernah bilang mau jadi kasir gitu. Kasir, Karena aku suka oke. banget ngeliat kasir di supermarket gitu. Tapi em, aku mulai terpikir jadi psikolog itu ketika SD. Aku tahu tuh ada profesi namanya psikolog. Tapi Oke. kan ketika SD aku belum punya banyak pengetahuan tentang itu ya. Tapi kayak itu ada aja gitu. Mhm. Kayak profesi dan nama itu tuh terngiang-ngiang dan menarik aja gitu terus buatku. Sampai akhirnya ketika SMP ya melalui berbagai banyak perjalanan proses kehidupan gitu ya. Terus banyak pengalaman interaksi juga. SMP tuh aku punya banyak pertanyaan tentang tentang manusia lah gitu ya. Kenapa sih kok orang tuh bisa kayak gitu? Ya. Kenapa sih kok kayak begini? Apa sih yang kira-kira bisa menjelaskan eh, kok jadinya responnya tuh kayak gitu gitu ya. Dan dari dulu aku pribadi punya punya prinsip atau mungkin punya kecenderungan untuk aku tuh tidak nyaman atau tidak tidak suka untuk menghakimi orang lain. Maksudnya kayak misalnya ada orang lakuin sesuatu, oh ya dia emang payah sih atau emang jelek atau emang itu tuh buatku agak mengganggu buatku gitu. Karena aku Oke. ngerasain kalau aku digituin juga kayak nggak nyaman, sebenarnya orang tuh nggak tahu alasanku atau kenapa aku ngelakuin kayak gitu. Jadi Ya. dari dulu aku punya keresahan itu. Mhm. Ya, dan berkembanglah jadi banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Dan mungkin di awal juga banyak tertariknya lagi-lagi sama anak-anak, sama pertanyaan-pertanyaan soal anak-anak, Oke. soal apa namanya relasi orang tua dan anak juga gitu. Mhm. Mhm. Sampai ketika SMA aku di sekolahku ada satu psikolog yang magang, bilangnya apa ya, KKP ya, kerja praktek gitu Oke. dari universitasku gitu. Oh, oke. Ternyata dan maksudnya aku jadi bisa melihat lebih jelas dan lebih dekat gitu ya. Sebenarnya ada beberapa orang di sekitarku yang juga berprofesi sebagai psikolog, tapi aku nggak bisa lihat sedekat itu gitu ya, Mhm. karena tidak dalam konteks mereka sedang jadi psikolog gitu. Mhm. Mhm. Nah, kalau pas di sekolah itu, psikolog yang datang kan dia memang datang ke situ mendampingi guru BK sebagai seorang calon psikolog waktu itu. Mhm. Jadi aku bisa lihat lebih dekat lagi tuh apa yang dia kerjakan. Terus aku jadi tahu bahwa oh setting psikolog tuh bisa ada di sekolah juga ya Iya, gitu. iya. Emang bisa ngebantu apa, dan waktu itu
di sekolah, ya kita tahu lah ya, mungkin sahabat-sahabat Afi juga sempat ada masa di mana guru BK itu kan biasanya ya memang sudah cukup senior gitu ya guru-gurunya. Dan waktu itu psikolog yang datang tuh adalah psikolog muda, bener-bener muda banget ya, Iya. sangat inilah, sangat fun, friendly banget. Dan itu tuh kayak oase di padang gurun untuk aku dan teman-temanku, di mana kita selalu nunggu pelajaran BK, selalu Hmm. selalu menyenangkan, selalu pas istirahat tuh dia suka keliling-keliling ke kelas-kelas atau cuma sekedar beli jajan terus makan bareng sama kita di lorong. Ya kayak, oh bisa semenyenangkan ini ya ternyata. Hmm. Jadi itu yang kemudian mempertebal aku lagi untuk kayaknya aku yakin. Nah, tapi menariknya ketika SMA sebenarnya kita memilih jurusan karena Hmm. kebetulan waktu itu aku dari jurusan IPA dan sebenarnya orang tua aku gitu ya berharapnya ya sayang gitu ya kayak kalau IPA coba cari yang science banget gitu Right. ceritanya. Jadi Iya, dulu iya. aku pernah menuliskan jurusan lain selain psikologi, ada bioteknologi dan teknologi pangan. Karena aku pikir apa Hmm. ya yang aku kayak masih cukup bisa menikmati dan aku kayaknya memang bisa di situ, tapi juga IPA gitu. Cuman ternyata hati tidak bisa berbohong, semakin mendekati kelas 3 itu kan biasanya udah mulai ditanyain sama guru-guru tuh dari kelas 2 kelas 1 kelas 2. Mm-mm. Semakin Mm-mm. mendekati kelas 3 tuh aku ngerasa kayak kayak nggak ada sparksnya aja kalau kau ngomong biotek dan teknologi pangan gitu ya tetap baliknya ke psikologi lagi ditambah ketika ada psikolog yang praktek itu pas aku kelas 3 jadi kayak makin meyakinkan nggak Makin-makin. apa-apa deh kita perjuangkan ini si psikologi ini gitu dan aku karena makin banyak pertanyaan gitu kan makin dan aku nanya gitu waktu itu emang bisa ngapain aja pekerjaannya sejauh mana gitu-gitu dan Hmm. aku melihat ternyata eh ya ada pengalaman-pengalamanku tidak menyenangkan di sekolahan gitu ya yang Mhm. ngebuat aku kenapa sih sekolah yang supposed to be tempat orang tuh bisa senang belajar gitu apalagi maksudnya senang ketemu teman-teman it should be fun gitu kenapa Mhm. tidak menyenangkan ya. Ternyata Mhm. bisa dibantu nih sama kehadiran seorang seorang psikolog yang jadi sekedar jadi teman cerita buat si para siswa Anak. ini Mhm. Mhm. gitu jadi dan sejak itu sejak SMA terus aku juga akhirnya masuk ke universitas yang sama dengan psikolog itu aku dari Atma Jaya dan aku udah tahu dari awal gitu ya dengan udah ngecek kurikulum dan segala macamnya bahwa nanti tuh di semester berapa aku bisa pilih nih aku mau belajar lebih dalam tentang apa jadi dari awal tuh aku udah tahu bahwa aku akan ambil pendidikan. Mhm. Dan ya dan nggak berubah gitu ya sampai ketika aku udah masuk pun banyak orang kan yang bilang ah nanti kalau udah belajar juga berubah lah nggak mungkin sama kayak niat di awal tapi Iya. ternyata dorongannya masih kuat banget bikin aku sampai akhir kuliah pun tetap pilihnya pendidikan pas ngambil lanjut pun tetap akhirnya ngambilnya pendidikan lagi juga gitu. Hmm. Wah, oke, keren banget Kak. Jadi apa yang ditentukan pada masa SMA itu, yang hatinya memang arahnya ke sana, itu diterusin ya, diikutin sampai akhir gitu, sampai sekarang gitu, tidak ada perubahan gitu ya. Betul betul Oke, dan mungkin turning point utama dan yang paling kuat adalah bertemu psikolog itu yang ke sekolah gitu ya, dan udah ngobrol-ngobrol, udah nanya-nanya. Kalau boleh tahu, Kak Putri masih kontak-kontakan atau masih tahu keberadaan dari psikolog ini yang Wah, menjadi enggak. Oh ya, role kebetulan model? enggak sih ya. Terakhir tuh Hmm. kontak-kontakan tuh ketika kuliah-kuliah awal lah ya masih karena kayak ada waktu itu ya pas udah nggak praktek terus kayak psikolognya terus kerja di mana terus ulang Mhm. tahun kita masih nyempetin ucapin ulang tahun yang gitu-gitu tuh masih sempet tuh Hmm. waktu itu pas Wah, awal-awal oke. kuliah tapi setelah itu kemudian lost contact lah ya jadi udah terlalu lama nggak berkomunikasi lagi. Oke, oke. Karena ini yang menjadi ini ya role model atau menjadi salah satu turning point juga adalah dari psikolog ini gitu yang Kak Putri lihat, oh Betul. bisa ya kayak gini gitu ternyata gitu. Jadi kalau misalnya bisa dilihat perjalanan Kak Putri juga bukan satu kejadian langsung menentukan semuanya, tapi banyak building up gitu ya dari Betul, betul, sebenarnya udah ada ketertarikan, lalu menyadari juga ada karakter diri yang mungkin juga tidak suka em, apa ya menilai orang tanpa mengetahui perspektif dia gitu ya, sampai akhirnya ada role model ini gitu. Kalau melihat betul. kembali ke perjalanan Kak Putri ini dari awal sampai akhirnya sudah sampai di sini, apa yang perasaan yang menonjol Kak? Perasaannya sih yang satu, ya yang pertama tuh bersyukur karena setelah aku sadari, mungkin kedengaran klise gitu ya, bersyukur gitu, tapi
eh, makin aku kuliah psikologi terus akhirnya ngambil dan terus-terus lanjut, Mhm. aku menyadari nggak semua orang punya privilege untuk bisa memilih apa yang dia suka atau dia mau gitu ya, dan Betul, betul. terus bisa lanjut gitu karena Mhm. em, ya aku wondering gitu waktu itu ketika aku sebenarnya nggak memperjuangkan ini, terus kayak ya udah tetap iya iya aja, entah pilih biotek atau si teknologi pangan itu aku nggak tahu aku sekarang ada di mana gitu. Iya. Tapi ketika akhirnya aku mencoba, ya udah deh aku pilih dan aku mau coba usahain cari yang terbaik, untuk belajar si ilmu ini, ternyata bisa gitu, dan itu yang aku syukuri bahwa aku ambil keputusan itu, dan ya dan bersyukurnya juga pada akhirnya orang tuaku mendukung gitu ya sampai hari ini Hmm. sekalipun. Mhm. Rasanya itu, dan apa ya, nah menantangnya menurutku mungkin juga perasaannya menantang karena, eee kalau kayak misalnya yang tadi juga sempat gambarkan gitu ya sama si Kolenta ketika di perkenalan awal, aku selalu merasa bahwa perjalanan profesi ini tidak hanya membuatku membantu orang lain, tapi sebetulnya juga membantu diri sendiri. Karena dalam setiap Mhm. perjalananku sampai hari ini tuh, justru sebenarnya aku juga di-challenge sendiri. Diriku tuh di-challenge terus sendiri. Di-challenge Oke. keluar dari zona nyamanku, di-challenge untuk lebih kenal diriku sendiri sehingga tahu apa yang sebenarnya perlu aku lakukan buat upgrade diri, buat improve. Karena menariknya setelah aku dalami sampai hari ini, profesi ini tuh memang membuatku banyak keluar dari zona nyaman gitu. Hmm. Dari zona nyamanku yang sebelumnya atau dari putri yang dulu-dulu gitu ya, kayak kadang-kadang ada banget masa di titik di mana kayak ah kenapa ya ngambil profesi ini kok jadi mesti memaksa diri keluar gitu. Tapi Iya, iya. ya sebenarnya justru itu gitu, proses bertumbuhnya juga, dan karena mendalami apa yang kita suka jadinya kan ya meskipun berat, katanya suruh memilih ini kan, memilih beban atau memilih kesulitan yang menyenangkan kan gitu. Iya, Jadi waktu iya. kuliah pun kayak ya susah, ya berat, ya begadang-begadang tapi tetap bisa dinikmati. Jadi mungkin itu kali ya Mhm. rasanya. Oke, oke. Jadi memang dengan profesi ini juga Kak Putri memilih jalan untuk terus challenging yourself ya gitu, Betul. ditantang untuk terus keluar dari zona nyaman juga gitu. Boleh tahu nggak Kak apa nih contohnya dalam pekerjaan atau profesi di mana Kak Putri ditantang untuk keluar dari zona nyaman? Yang paling pertama aku rasain adalah perubahan. Ternyata dunia psikologi itu kan karena kita ketemu sama banyak manusia, banyak latar belakang, banyak case, banyak konteks gitu ya. Dan kita kan perlu perlu punya banyak kacamata. Banyak kacamata tuh maksudnya kayak sudut pandang kita kan mesti lebar ya, Iya. untuk bisa memahami keragaman, keunikan yang manusia itu punya sendiri. Jadi menurutku kita kan harus berubah-berubah terus. Kayak sesimpel kita nanganin anak sekolahan zaman kemarin gitu ya, kayak ngebayangin zamanku dulu sama zaman yang sekarang aja udah berubah, Beda banget. generasinya udah mau beda lagi nih ya. Dari Z, dari Alpha, bentar lagi mau ada Beta lagi nih menjelang Oh beberapa iya. tahun ke depan. Ya. Itu aja kan mesti berubah-berubah, karakteristiknya berubah, backgroundnya berubah. Jadi sesuatu yang dulu tuh karena aku bisa dibilang orangnya cukup stabil dan ini ya stagnan ya. Maksudnya kayak kalau udah itu aja, kalau udah begitu tuh Hmm. begitu aja. Mm-mm. Mm-mm. Tapi Mm-mm. ternyata begitu aku memilih ini yang aku pilih sendiri dan aku suka, loh justru ini menuntutku sangat berubah dan sangat dinamis. Oke. Harus Oke. selalu berubah, harus selalu menyesuaikan, ketemu klien tuh harus selalu switching kan kita ya, ketemu sama klien yang Menyesuaikan mana. soalnya. Iya, iya. Betul, jadi itu adalah tantangan pertama sih kalau yang aku sadari di saat dulu aku ngerasa, dulu aku menyalahartikan konsisten itu sama dengan stagnan, sama dengan sama terus, Mhm. Mhm. dan ternyata itu tidak sehat. Tidak sama. Iya. Ternyata, justru ini kayak gini, maksudnya aku dipaksa buat berubah, dipaksa untuk grow dari semua perubahan-perubahan yang selalu muncul, ya itu sebenarnya juga bagian dari konsistensiku bertumbuh gitu kan. Mhm. Jadi itu sih yang paling terasa paling besar, bahkan sampai hari ini gitu ya, karena kan kayak ada tantangan baru, ada isu baru, ada tadi kayak gitu generasi yang baru. Kita kan juga ditantang untuk memahami lebih lebih dalam lagi gitu kan, Mhm. Mhm. mencoba membuka jadi bisa paham nih kenapa generasi X dulu mungkin ngadepin orang milenial yang ngadepin kita kayak, kenapa sih anak muda zaman sekarang kadang-kadang kita bisa ngomong, anak-anak zaman sekarang tuh ya ceritanya kita kayak udah tua banget. Cuma jadi bisa tahu kalau Gantian. betul, jadi bisa tahu, oh emang sudah ada perubahan yang terjadi dan kita perlu memahami itu. Itu sih yang paling terasa. Oke. Oke. Jadi memang kalau misalkan ada orang bilang oh mengejar passion atau yang disukai, yang dicintai pekerjaan
itu akan mulus-mulus aja gitu. Enggak juga sebenarnya ya. Tidak juga, Tidak juga. Akan ada betul. tantangannya juga, akan ada challenge-nya juga that comes with the profession itself gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah mencintai dan menyukai pekerjaan kita, dan kita punya privilege untuk melakukan itu, ya lebih bisa lah dijalani gitu ya. Iya, betul, Oh, betul. oke, nah, nah tadi kan Kak Putri juga berbicara terkait, oh ini ada sebagai psikolog pendidikan ya, ada perubahan generasi gitu ya, setiap beberapa tahun kali beda-beda, yang satu generasi dengan yang lain beda-beda. Apakah itu merupakan salah satu challenge atau tantangan terbesar sebagai psikolog pendidikan, atau sebenarnya ada tantangan lain atau pembelajaran besar lainnya yang Kak Putri miliki nih dari profesi sebagai psikolog pendidikan? Oke, sebagai psikolog pendidikan, iya tentu itu salah satunya gitu ya. Tapi kalau yang aku lihat juga pergeserannya besar banget nih. Fokus pendidikan sekarang sama, let's say ya mungkin zamanku dulu gitu ya. Zamanku dulu kayaknya dulu banget. Tapi Oke. maksudnya ya, kebayang maksudnya untuk aku yang sekarang masih around 20-an gitu ya, 25-an. Mhm. 25 maksudnya ya, aku sekarang 28 tahun gitu. Jadi buat aku yang orang dengan usia 28 tahun melihat generasi yang sekarang atau pendidikan sekarang aja udah beda sama zaman aku dulu gitu. Betul, Kebayang betul. gimana orang-orang yang mungkin sudah lebih dewasa, udah lebih tua duluan juga memandangnya itu dengan sangat berbeda. Yang paling berbeda sih fokusnya menurutku. Sekarang kita tahu sama-sama awareness soal kesehatan mental udah besar banget. Jadi Mhm. pendidikan itu nggak hanya bicara soal teknis pedagoginya aja gitu ya, tentang gimana belajarnya aja, Iya. tentang gimana anak tuh punya gaya belajar, udah nggak hanya ngomongin soal itu tuh gitu, tapi mungkin sahabat Afi juga semuanya tahu bahwa sekarang tuh keluhan atau isu di pendidikan tuh banyak, Banyak. luas banget, yang juga sangat, bahkan sangat tidak berhubungan tuh dalam arti bukan soal belajarnya gitu, Mhm, tapi soal mhm, personalnya, mhm. soal kesehatan mentalnya. Kita tahu banyak banget isu-isu kekerasan, isu-isu soal anak-anak yang stres dan depresi juga, bahkan Iya. kejadian bunuh diri juga banyak terjadi di sekolah gitu ya. Gimana mempersiapkan para individu yang siap secara mental untuk ada di dunia kerja, mungkin itu dari perguruan tinggi ke dunia kerja lebih tinggi apa jenjang pendidikannya akan lebih menantang juga. Jadi kan nggak cuma belajar gimana caranya bisa ngafalin ini atau dapat nilai gitu. Sekarang udah Iya. nggak ngomongin soal itu doang, karena Iya. eh yang menariknya adalah dari perkembangan manusia itu bahwa sebenarnya kondisi kita secara emosional, kondisi kita secara mental memang mendasari itu. Kalau kita lihat perkembangan otak, memang kita kan suka dengar ya kalau remaja itu eh, yang berkembang memang sisi emosionalnya dulu tuh daripada rasionalnya. Makanya kadang-kadang anak-anak remaja suka lebih susah dikasih tahu gitu kan. Karena memang tipikal perkembangannya seperti itu. Nah, Oke. sebenarnya tuh basically adalah tipe perkembangannya kita sebagai manusia. Kita tuh memang emosionalnya mendasari bagaimana kita bisa punya Hmm. pemikiran dan fungsi-fungsi kognitif lainnya. Jadi ketika sebenarnya kesehatan mentalnya tidak dirawat, tidak dikasih perhatian, kenapa yang kelihatan di permukaan jadinya banyaknya permasalahan akademis gitu. Jadi Oke. sebenarnya kadang-kadang permasalahan akademis itu cuman kayak pintu buat membuka bahwa ini there's something wrong atau ada sesuatu yang perlu kita perhatiin lebih. Padahal sebenarnya mungkin yang lebih mendasar, yang lebih fundamental adalah permasalahan-permasalahan lainnya yang berkaitan dengan kesehatan mental. Begitupun juga tadi dengan isu-isu tadi gitu ya, yang lebih banyak ke expose sekarang gitu, bullying lah, kekerasan, eh, apa apa kejadian-kejadian bunuh diri yang bahkan terjadinya tuh di lingkungan sekolah loh Mhm, gitu. Itu udah mhm, bukan cuma tentang karena nilaiku jelek, bukan gitu ya, mhm, mhm, tapi mhm. berkembang lebih luas daripada itu. Jadi menurutku pergeseran paling besar di dunia pendidikan adalah itu sih, yang jadi membuat sektor pendidikan juga jadi lebih kompleks ya Iya, iya. gitu. Wah, menarik banget. Aku bahkan baru tahu juga gitu ya sebagai seseorang yang mungkin cukup tidak apa ya, gak menyelami lebih lanjut terkait dunia pendidikan, terutama psikologi pendidikan. Baru tahu bahwa ternyata ada shift yang begitu besar gitu ya dari yang dulunya mungkin fokusnya adalah ya di belajar gitu ya kalau Ya, psikologi pendidikan. Gimana dia bisa belajar lebih baik, gimana dia bisa mendapatkan nilai lebih baik, kurang lebih itu. Tapi betul. dengan berjalannya waktu sekarang didapatkan juga dengan berbagai penelitian mungkin ya kak ya juga, dan berbagai observasi juga bahwa tadi yang bagus banget analoginya bahwa nilai gitu ya atau masalah perilaku di sekolah tuh mungkin sebenarnya hanya pintu dari kesehatan mental yang mungkin tidak dirawat dengan baik atau tidak, sayangnya tidak tumbuh berkembang dengan maksimal.
gitu ya, karena satu dan lain hal gitu. Jadi itu yang membuat sekarang area psikologi pendidikan jauh lebih kompleks dan jauh lebih luas gitu. Ya. Nah, membicarakan terkait area psikologi pendidikan yang mungkin lebih luas dan lebih kompleks sekarang, Kak Putri ya, mungkin aku ingin bertanya nih, sebagai seorang psikolog yang mungkin berpraktek juga, adakah area-area tersebut, area-area tertentu gitu ya, yang Kak Putri dalami gitu secara spesifik? Oh oke, maksudnya dari isu-isu yang muncul di sekolah gitu ya. Mm-mm, mm-mm, Sebenarnya kalau spesifik banget, karena sebenarnya beragam banget gitu ya. Tapi maksudnya mungkin kalau lebih ke ketertarikan yang aku mhm, cukup sebenarnya cukup banyak sih. Cuman apa namanya? Kalau dariku pribadi tuh aku sangat tertarik sama aspek-aspek emosi dari seorang anak lah ya. Maksudnya anak remaja tuh aku sangat tertarik sehingga aku cukup mendalami soal aspek-aspek emosi itu tentang perkembangan emosi, regulasi emosi, soal attachment. Nah, sekarang sebenarnya juga lagi dalam proses aku mau belajar soal pengen belajar lebih lanjut karena lagi-lagi ada beberapa klien-klien yang aku temui juga kayaknya punya trauma-trauma tertentu yang mhm, eh, secara pribadi aku ketika waktu sekolah gitu ya mungkin tidak terlalu mendalami itu tuh kita tahu nih kalau ada gejala-gejala tertentu tapi kemudian kayak ketika di lapangan timbul masalah-masalah yang lebih spesifik gitu ya trauma-trauma di sekolah karena ada beberapa nggak sedikit gitu yang ditemui anak-anak yang kesulitan bahkan hanya untuk pergi ke sekolah tuh sulit gitu ya. mhm, mhm, Mau berangkat ke tempat belajar gitu ya ke sekolah kayak ke kampus itu tuh nangis. Kebayang mhm, nggak gitu ya kayak oke eh, apa nih? Maksudnya penjelasannya akan jadi sangat kompleks banget tuh. Yang tadi aku bilang gitu ya ini udah bukan belum belum belajarnya bahkan gitu anaknya belum belajar aja udah nangis gitu jadi itu sih yang juga lagi sedang aku dalami sekarang untuk coba untuk memahami lebih dalam soal itu selain kesulitan belajar sendiri gitu ya karena ya, kadang-kadang itu tadi kesulitan belajar tuh adanya sebagai keluhan awal iya nih Miss gitu ya sulit konsen dia mhm, kayaknya nggak pernah mhm, kayak kelihatan nggak pernah belajar deh Miss gitu ya atau nggak pernah diam tapi sebenarnya ada banyak hal lainnya yang ternyata belum bisa dijelaskan gitu. ya, ya, Sehingga biasanya ya itu kesulitan belajar tetap biasanya tetap jadi areaku juga. Tapi kadang-kadang itu bisa jadi pintu masuknya. Terus nanti mhm, setelah diketahui yang lain-lainnya itu biasanya ada banyak aspek dan kalau dari aku pribadi interestnya memang karya tadi ya emosi, attachment, mhm, terus aku juga lagi tertarik nih untuk mendalami trauma juga ya, karena ternyata itu juga ada pengaruhnya gitu ya dan mhm, mhm, kemarin-kemarin juga kita sama Avi itu juga membahas dan menggayat beberapa sekolah-sekolah untuk mempersiapkan soal untuk membantu sekolah-sekolah melakukan screening terhadap depresi pada anak-anak di sekolah supaya kita tahu oke, nih ada nggak anak-anak yang kira-kira memang punya warning-warning tertentu jadi itu juga jadi salah satu concern kita tadi ya mengingat lebih luas lagi nih sektor pendidikan isunya. Dan mhm, berikutnya adalah soal sex education sih. Ini yang lagi jadi mhm, fokusnya sekolah-sekolah juga dan ya, aku pribadi senang sekali karena sekolah-sekolah lebih aware dan lebih terbuka di mana sex edunya tuh nggak hanya sex edu kalau dulu keingetnya zaman-zamanku tuh sex edu tuh ya bicara soal biologis ya tentang reproduksi tentang penjelasan tentang organ-organnya tapi mhm, banyak sekolah-sekolah di Indonesia sekarang mhm, itu juga memfokuskan pada perkembangan psikologisnya. Jadi psikososial dan eh, pendidikan seksualitasnya secara psikologi itu diperhatikan. Gimana ya, cara yang merawat diri, cara memandang diri sendiri, ya, cara menghargai diri tuh perlu dan sangat oke kita mulai sejak dini. Bahkan banyak yang dari kita sangat encourage banget dan senang banget kalau bisa dimulai dari SD. Kelas mhm, 5 kelas 6 kan biasanya tuh masa-masa di mana kita juga udah mulai bisa belajar ya eksplorasi soal ya, mhm, betul soal sex education. Jadi karena sex edu berkembang juga tuh ke arah-arah relasi, ke arah-arah bagaimana ngelola emosi. Kalau kita lagi nggak oke, terus mhm, gimana? ya, Tidak hanya soal biologisnya aja. Jadi itu sih beberapa yang mungkin jadi concern ya. oke, keren banget Kak. Jadi pertama tadi utamanya adalah emosi di remaja ya, bagian area perkembangan di mana emosi lagi turbulensinya ini Kak Putri malah mau fokus di situ.
Dan itu Betul, keren betul. banget sih gitu ya, karena memang banyak yang bisa dipelajari, banyak yang bisa diketahui juga gitu ya, dan mungkin banyak yang mungkin masalahnya di situ, dan kalau misalkan tidak dihadapi atau dibantu menghadapinya dengan maksimal, itu bisa ngarahnya ke dewasa gitu ya. Eh, Betul. jadi memang mau dibantu dari sedini mungkin sebenarnya gitu. Dan kalau misalnya sex education juga aku setuju banget, itu memang lagi banyak banyak, banyak jadi fokus ya kayak sekarang ya. Dan tadi sekarang udah nggak hanya dulu. Seingat aku, kalau mungkin Kak Putri juga ya, sex education kita fokusnya di oke, organ reproduksi, terus iya sehatnya gimana, cara bersihnya gimana kayak gitu Betul. ya kan ya. Dan itu juga shift ya kak ya, berarti ya udah gak hanya Betul. biologis lagi utamanya, tapi karena ke psikologis, karena mungkin pandangan terhadap diri sendiri, tadi Kak Putri juga menyebutkan, itu bisa sangat berdampak ke bagaimana perilaku seksual kita ke depannya gitu kan ya. Dan dengan resiko-resiko yang bisa terjadi, semuanya itu sangat berhubungan dengan bagaimana kita melihat diri sendiri. Jadi itu juga menjadi fokus dan hal yang didalami oleh Kak Putri juga gitu. Oke, Iya. keren banget Kak. Oke Kak, tadi kita udah ngobrol panjang banget ya terkait juga profesi Kak Putri juga, apa yang dilakukan setiap harinya, dan juga apa yang mengarah ke panggilan Kak Putri untuk menjadi psikolog pendidikan ini. Sebenarnya selanjutnya aku mau ke ranah yang mungkin di luar dari profesi ini Kak, tapi Oke. supaya kita lebih ada istirahatnya dulu gitu ya. Dan apa bisa ngebaginya lebih enak, kita mungkin main games dulu, boleh nggak Kak? Oke, apa nih? Kayaknya lebih deg-degan main game saya daripada jawab tanya. Iya, soalnya Games gamesnya nggak di apakah? briefing. Iya, betul. Oke, oke. Nah, gamesnya ini sih, kita nggak susah sih, Kak. Cuma memang disordered aja, ini atau itu gitu ya. Oke. Cepet-cepetan gitu, apa yang pertama kali comes to mind boleh disebutkan. Dan sama mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terkait em, hal-hal yang Kak Putri ingin lakukan, yang belum sempat dilakukan, kurang lebih seperti Oke. itu. Gitu ya. Jadi nggak usah mikir-mikir banyak di sini, Kak ya. Oke, Gitu. siap. Oke, mungkin kita disordered dulu yang pertama. Indomie goreng atau Indomie kuah, Kak? Duh, susah lagi. Oh my God, Indomie goreng atau Indomie kuah goreng deh. Goreng. Oke. Menunggu atau ditunggu? Menunggu. Menunggu. Oke. Boleh tahu nggak kenapa, Kak? Menarik nih. eh Tadi yang terlintas pertama kali di benakku adalah lebih baik aku yang nunggu sih daripada aku ditungguin orang. Mhm, Jadi kayak misalnya kalau janjian atau kalau apa, nggak apa-apa deh aku yang menunggu gitu ya. mhm. Karena mungkin aku lebih bisa atur ekspektasiku gitu. Kalau aku ngebayangin ya. Tapi kalau orang yang nunggu tuh satu, aku tahu mungkin buat orang lain itu juga gak nyaman dan aku nggak bisa kontrol kan gitu. Jadi kayak Iya. better aku yang nunggu aja nggak apa-apa. Jadi fokus ke apa yang lebih bisa kita kontrol ya. Betul. Oke. Mungkin yang selanjutnya aku tanya dulu nih. Kak Putri suka binatang? Aduh, I'm not a pet person lagi. Aduh, oke. Mohon Tapi maaf ya, gak aku apa-apa. pelihara ikan aja, ikannya mati. Tapi sahabat tapi aku mohon maaf sekali. Gak apa-apa, aku juga berusaha untuk melihara kura-kura juga gak berhasil. Juga nggak Tapi works itu ya. dulu gak works, gak works. Tapi gak Betul. apa. Lebih pilih bisa memahami binatang atau binatang memahami kita? Oh, I wish aku bisa memahami binatang. Oh, oke. Gitu, Untuk karena orang, iya buat ya tapi justru itu karena aku ngerasa aku bukan that person. Aku kayak aku mau tahu dong, mungkin kalau aku bisa memahami mereka, aku jadi bisa lebih eh lebih berempati lebih gitu ya. suka. Saya lebih iya kayak lebih oh oke aku tahu karena misalnya kan kadang-kadang mungkin kita nggak ngerti misalnya kita terganggu sama satu hewan tertentu gitu ya. Kita kan nggak suka nggak tahu ya apa yang ada di pikirannya gitu. Iya, iya. Atau dulu suamiku tuh punya anjing, tapi sekarang memang sudah almarhum. Oh, oke. Untuk orang yang tidak pet person, apalagi tidak pernah punya anjing sebelumnya, dan sempet takut sama anjing bahkan gitu ya, aku tuh suka ada masa di mana, kenapa sih kok buat aku dia tuh suka agak rese gitu loh. Rese tuh dalam Anjingnya. arti aku nggak tahu dia mau apa. Kayak I want to help, aku tuh mau doing something, tapi maaf banget aku juga nggak ngerti kamu maunya apa gitu. Jadi kayak I wish aku bisa memahami Memahami binatang. binatang. Oke, bagus banget alasannya. Oke, kalau bisa dikasih superpower, invisibility Oh wow. atau ability to fly? Wow, invisibility atau ability to fly. Oh my God. Ability to fly aja deh. Ability to fly? Oke. Iya, kayaknya Mau ability to kemana, fly. Kak? Itu dia.
kayaknya aku bisa kemana aja. Maksudnya kayak aku kayak memilih ability to fly aja. Aku takutnya kalau invisibility akan aku pakai untuk hal-hal yang ini ya, kayak nanti tiba-tiba aku pengen menyelinap kemana. Jadi aku ability to fly aja deh. Ini sangat ini ya, self awareness sangat tinggi ya. Ini Iya, aku jadi lebih berbahaya kalau invisibility iya udah betul. aja. Saya takut menjerumuskan diri saya sendiri. Jadi ability to fly aja deh. Kalau sewaktu-waktu, aduh bosen di rumah, pengen ke Bali deh, cuy. Bisa ke Bali karena bisa terbang. Ya, Ya bisa itu terbang. lebih baik kayaknya. Oke, ya sahabat Afi ini namanya self regulation ya. Iya betul. Hebat hebat. Oke, horor atau komedi? Komedi, Komedi. jelas. Pasta atau pizza? Oh, pas. Oke, kita sekarang ke lebih yang lokal. Tempe atau tahu? Aduh, susah nih. Tergantung olahannya lagi. Aduh, si Aduh, anak lokal ini. Aduh, boleh nggak kalau dua-duanya? Aku kebayanginnya kalau bacem aku lebih suka tahu. Tapi kalau goreng aku lebih suka tempe mendoan ya gitu. ya ada conditionnya ya. Iya, Oke, ada nggak apa-apa. conditionnya. Dua-dua ya, benar-benar anak lokal ya. Oke, sekarang Iya, kita masuk ke yang pertanyaan ya. Film yang pengen ditonton tapi belum. Ada. film yang pengen ditonton tapi belum. Oke, wah. Film yang pengen ditonton tapi belum. Ada nggak ya aku? Wait, wait. Aku akan merecall dulu. Film Hmm, yang... Film ya? film. Hmm. Kalau terakhir yang baru-baru ini sih, kalau film, film lokal ya, film Kakak Bos, kalau sahabat Avi tahu, aku Iya, pengen nonton iya, tapi aku juga belum belum tuh. kesampaian. Aku juga nggak tahu sih masih ada atau nggak di bioskop, cuman Mm-mm, mm-mm. nggak sempet-sempet, tapi ngelihat sinopsisnya bagus, seperti biasa lah ya, apa namanya, main message-nya, pengen tapi belum kesampaian. Oke, oke. Aku juga itu juga salah satu yang aku juga pengen tapi belum kesampaian. Sama ya, oke. Sama-sama. Oke, makanan yang pengen dicoba Makanan yang pengen dicoba, oke. atau semuanya udah Kak mungkin. Belum sih. Aku tuh ini emang agak oke. Tadi ini yang kepikiran pertama aja ya. Aku tuh penasaran banget sama makanan Thailand yang udang hidup itu loh. Tahu kan udang hidup yang kecil-kecil itu? Aku nggak tahu. Udangnya Aduh, hidup dimakan. udangnya hidup kecil-kecil. Kalau sahabat Afi tahu mungkin ini udangnya tuh kecil-kecil. Tapi Mm-mm. dia hidup. Tapi kayak dibikin, tahu kan kalau rujak Thailand yang kayak dicampur sama sayur-sayurnya. Terus Iya, iya. ada Oh, aku saus-saus yang kayak tahu. asam pedas gitu-gitu ya. Iya, iya, Tapi iya. dia hidup loncat-loncat gitu. Karena aku bilang sama suamiku, kalau punya kesempatan aku mau nyobain, nyobain aja kayak pengen tahu aja rasanya gitu loh. Jadi kayak itu deh yang belum pernah aku cobain, tapi aku Oke, kayak penasaran. menarik, menarik. Oke, oke. Tempat yang paling pengen didatangi. Tempat yang paling saat ini atau maksudnya kayak dalam waktu dekat atau sih apa aja? Apa aja? Apa? Mungkin bukan tempat, tapi aku pengen banget ke acara Sendera Tari Ramayana. Ya, which is di Candi Prambanan berarti ya. Oh, oke, Pengen oke, banget oke. karena belum belum pernah, pengen tapi Mhm, kayak belum ada mhm, kesempatannya. Jadi mhm. itu kayak tempat yang pengen banget aku datangi. Oke, itu acara apa, Kak? Itu sendera apa kayak ini ya apa bukan pagelaran ini sendera tari gitu, penampilan sendera tari Oh, Ramayana, karena kebetulan aku suka oh, menari gitu ya, dan aku suka oh. budaya, suka banget sama budaya. Jadi aku akan selalu lebih pilih pergi ke tempat-tempat yang aku bisa lihat budayanya gitu. Hmm, mhm, Jadi makanya aku suka senang ke museum, suka seneng kayak gitu-gitu. Nah, salah satunya dan aku suka drama musikal. hmm, Everything yang ada apa ya, ada permainan perannya, ada gerak dan lagunya, ada ceritanya, itu aku suka. Nah, salah satu yang dalam bentuk tradisional adalah si Sendera Tari Ramayana ini yang aku suka banget gitu ya hmm, sebenarnya, tapi belum pernah kesampaian buat bisa nonton langsung gitu. hmm. Oke, oke, Dan oke. kayak membayangkan dengan background Candi Prambanan di malam harinya gitu ya, Iya, itu iya, akan indah banget sih. indah banget sih, ya hebat sih. Oke, menarik, menarik, menarik. Aku baru tahu juga Kak Putri ini memang sangat mencintai budaya dan juga nari ya, terutama ya. Iya, betul betul. Berarti Aku Kak Putri bisa tari tradisional. bisa. Salah satu tari tradisional yang sempat aku dalami adalah tari Bali, and I love it so much sebetulnya. Jadi sebenarnya begitu udah gede gini, udah lama gak nari, itu sebenarnya kangen banget gitu. Mhm, mhm, Kalau tari tradisional yang lain sempet belajar, tapi mungkin nggak yang lama, nggak sedalam mhm, dan nggak selama tari Bali. Tapi mhm, sebenarnya pengen banget. Cuman mhm, emang keburu udah jatuh cinta sama tari Bali aja sih, karena waktu itu dari kecil SD itu juga nggak sengaja kecemplung di ekskul tari Bali, dan ternyata malah bikin jatuh cinta sampai sekarang gitu. mhm, mhm. Wah, oke, keren, keren. Susah ya, padahal tari Bali itu setahu aku ya.
susah gampang. Oh, kalau buatku susahnya adalah karena mataku tergolong kecil sebetulnya. Oh, dan Eh itu harus ini sementara ya. betul, sementara kalau Taremel tuh harus belok gitu loh, karena harus bermain mata juga, sih matanya harus bernyawa juga gitu kan. Itu Ya, dulu tantanganku di situ, sampai guruku kayak, ayo gedein, nggak bisa Pak, ini udah mentok. ayo digedein. Iya gitu, dan aku seneng Gimana? banget sih gitu. Dan kebetulan aku suka Oke. bergerak, jadi tari Bali tuh cukup bisa jadi apa, saluran energiku juga sih. Platform ya untuk Betul. fasilitasi semua energi ini. Oke, oke. Nah, pertanyaan terakhir mungkin nih, Kak. Kalau Kak Putri bisa ngapain aja dalam satu hari, tidak ada konsekuensi, apa yang mau Oke. dilakukan? Wow. Kok susah ya pertanyaan terakhir. Kalau bisa, maksudnya satu hal ya berarti yang bisa aku lakukan Mm-mm. Tidak ada konsekuensinya. tanpa ada konsekuensi. Wow. Ini wait, possible ataupun impossible? Ya, possible apa impossible, terserah. Aku tuh suka pengen banget masuk ke pikiran atau otak orang lagi, kayak pengen tahu dia tuh berpikir apa, tapi kan kayak agak impossible ya, how come itu kayak ada di cita-cita fiksi, eh apa, science fiction gitu ya, tapi Aha, aha. maybe I would like to do that. Mm, Entah mm, siapa sih orangnya, mm, cuman kayak kepikiran aja pengen, kadang-kadang kan kita suka ini ya, misalnya ngeliat orang terus kayak, ya itulah, kayak penasaran apa ya yang melandasi dia kok bisa berbuat kayak gitu, gimana ya caranya dia berpikir kok dia bisa kayak gitu, jadi kadang suka pengen tahu gitu, mm. pengen tahu kayak masuk ke pikirannya dan mengamati, oh kenapa dia berpikir kayak gitu gitu. I don't know is it weird or not, tapi kalau tadi pertanyaannya ya impossible juga boleh, kayaknya itu deh. Oke. Ini kayaknya satu tahap lebih jauh lagi dari kecenderungan Kak Putri untuk nggak menghakimi tanpa mengetahui perspektif ya. Jadi Iya. Mungkin ya, jadi pengen kalau saking pengen tahunya nih, betul, masuk kalau aja deh bisa langkah pikirannya. ekstrimnya gitu ya. Langkah ekstrimnya gitu daripada kita kayak dia mah kayak gini, udah kita tahu dulu aja nih dia kenapa kayak Iya, gini gitu. betul betul. Karena kan kadang-kadang ada beberapa orang, ya misalnya, let's say sama orang terdekat juga atau siapa, kadang-kadang, aduh Mhm, kok susah ya, sulit ya untuk bisa memahami pola pikir atau sudut pandangnya gitu. Misalnya kan ada ya beberapa yang kita juga punya kesulitan untuk memahami itu. Kayak pengen tahu lebih lagi, karena kadang-kadang mungkin dari ngobrol atau dari argumennya dia, kita kayak masih belum bisa paham dan terima deh gitu ya misalnya. Jadi kayak pengen deh. mhm, mhm. Jadi memang keinginan untuk bisa memahami orang lain tuh sangat kuat gitu ya di Kak Putri ya. Iya, iya, iya. Lumayan. Oke, oke. Thank you Kak Putri untuk main gamenya. Mungkin Thank kita you. lanjut lagi ke ngobrol-ngobrolnya Baik. nih Kak. Oke, nah sebagai orang psikolog nih Kak, mungkin salah satu hal yang juga sering ditanyakan, aku nggak tahu nih sering ditanyakan Kak Putri atau enggak, tapi yang sering aku dapatkan adalah sebagai psikolog kan kita membantu klien-klien kita gitu ya, menemani pada saat ada kesulitan dan juga mungkin pada waktu-waktu tertentu mengarahkan juga nih. Mm, Ada banyak yang bilang, oh kalau kayak gitu berarti psikolog tuh juga selalu oke banget dong hidupnya gitu mm, ya, selalu stabil emosinya, selalu tahu mesti mm. ngapain dan hal yang tepat untuk dilakukan karena kita tahu teorinya. Bener gak Kak kalau dari Kak Putri? Tentu tidak. Tentu Tentu tidak. tidak. Psikolog juga manusia ya. Kalau ada lagu rocker juga manusia, ini psikolog juga Kita bikin berlaku kali Kak hal lagunya. yang sama. Betul. Karena itu tadi ya yang kutemukan, justru lewat profesi ini tidak hanya membantu orang lain, tapi juga membantu diri kita sendiri. Kadang-kadang kan mungkin sahabat-sahabat Afi, teman-teman psikolog juga suka ngerasain kalau ada banyak hal yang ternyata kita tanganin terus jadinya malah jadi apa ya, jadi triggering juga buat kita, Betul, betul. jadi bikin kita kepentok juga gitu ya, kepentok in a good way, dalam arti oh berarti ngasih sinyal bahwa ada sesuatu nih yang sebenarnya juga masih cukup sensitif buat kita gitu, Ya, ya. kayak gitu. Jadi sebenarnya eh, tidak lebih mudah, tapi ya mungkin tadi gitu ya, kayak yang psikolog Inta bilang, mungkin kita ya itu, kita dapat privilege dalam tanda kutip gitu ya, kita belajar teorinya, kita tahu lebih dulu, sehingga memang mungkin dalam dalam konteks self awareness kita jadi punya punya alertness lah yang Ya. lebih gitu. Mhm, mhm. Tapi kemudian gimana cara kita memprosesnya, mengelolanya, somehow juga nggak jauh beda sama seperti klien-klien ya. Kadang-kadang kita juga butuh bantuan profesional lainnya untuk eh, ketika kita bisa ngeliat orang lain, kadang-kadang kita buta ngeliat diri kita sendiri. Ada terlalu banyak blind spot yang kita nggak bisa lihat dari diri kita juga. Makanya Ya. kadang-kadang dengan berinteraksi sama orang lain, dengan kita ngobrol sama profesional lainnya juga,
membuat sebenarnya kita bisa ngeliat blind spot itu. Itu. Jadi memang nggak mudah sih, dan aku pun mengalami hal itu. Mhm, mhm. Kalau ketemu sama klien tertentu atau misalnya habis berproses tertentu gitu ya, terus kayak eh ada kalanya juga aku sebagai profesional ngerasa shutdown gitu atau ngerasa off gitu ya, kayak kok tidak merasa perform well ya gitu, kok ada sesuatu nih yang kayaknya, atau bahkan juga ada masa-masa di mana kita ngerasa kita nggak perform well atau ngerasa lagi nggak baik-baik aja, tapi kita juga bingung kenapa. Kan klien juga suka baikin datang sama kita kadang-kadang kayak gitu ya, kayak aku gini aja kak tapi aku juga nggak tahu gitu. Kita Iya, membantu menguraikan, dan iya, kadang-kadang kita juga suka ngerasain kayak gitu. iya. Sebagai psikolog aku pribadi pernah merasakan itu juga. Jadi nggak mudah sih karena sama-sama manusia, dinamikanya akan kurang lebih juga Gitu. pasti akan kita rasain juga. Lupa. Mhm, mhm. Dan mungkin tadi yang satu hal yang Kak Putri pinpoint adalah eh, pendidikan atau ilmu yang kita dapatkan ini malah lebih mengarah ke self awareness gitu. Jadi lebih Mm. malah jadi kaca pembesar gitu ya. Hmm, Bukannya bukannya kita tidak mengalami, tapi malah kita semakin bisa melihatnya gitu. betul. Dan kita punya a head start aja untuk tahu teorinya dan Ya, apa yang harus dilakukan. Sebenarnya bedanya di area situ aja gitu ya. betul. Dan nah, lanjut nih Kak, kalau misalnya tadi Kak Putri juga menyebutkan, makanya ketemu klien pun jadi menyadari kadang-kadang, oh ini ada hal-hal yang membuat kita nggak nyaman atau juga terpicu gitu emosinya, mungkin ada hal yang masih sensitif. Pernah nggak Kak Putri situasinya mungkin lagi nggak maksimal atau Mm, mm. lagi nggak oke juga secara emosional atau mungkin ada masalah di lingkungan atau kehidupan personal gitu, tapi harus kan life goes on ya, tapi harus ketemu Betul. klien, harus ada kerjaan gitu ya. Em, Pernahkah itu Ya. dialami dan apa yang Kak Putri lakukan kalau misalkan itu pernah dialami? Pernah, Hmm. pernah, dan dalam beberapa waktu ada yang sering gitu ya, kayaknya kalau lagi ya tentu kan lagi-lagi gitu ya, sebagai manusia kadang-kadang kita bisa nggak oke-nya sehari, bisa nggak oke-nya 3 hari gitu ya, bisa Ya, bisa ya. dalam kurun waktu tertentu gitu. Jadi yang aku lakukan adalah aku pasti akan coba set jadwal, misalnya aku akan selalu coba lihat kalau misalnya dapet jadwal klien atau ada mesti kerjaan apapun, aku tarik mundur, aku harus punya waktu untuk bisa cukup recharging well lah gitu ya. Salah satunya paling sederhana adalah tidurku oke. Mhm, Atau mhm. bahkan kalau misalnya kayak ada masanya, kalau ada sesi konseling yang misalnya jam berapa sama jam berapa, aku akan perhitungkan tuh kira-kira ada nggak yang aku, bukan ada nggak, bahkan aku memang mempersiapkan waktu spare untuk aku bisa istirahat dulu di sela-sela itu, Hmm, sehingga apa namanya, aku bisa cukup, meskipun mungkin tetap tetap nggak sepenuhnya langsung baik-baik aja, tapi hmm. at least aku bisa cukup punya energi lah, maksudnya cukup bisa punya modal lah buat aku bisa tetap ini ya, melayani dengan baik juga. Jadi Hmm. biasanya itu aku akan pastikan bahwa aku punya jeda, punya Ya, waktu rehat dan istirahat yang cukup. ya. Itu yang pertama. Dan begitu pun setelahnya. Kalau lagi bener-bener nggak oke-nya, lumayan heavy gitu ya, lumayan berat. Sebelum dan setelah tuh aku harus pastikan aku punya jeda itu sih. Kayaknya Oke. itu yang paling penting ya. Mhm, Dan oh, kalau aku sekarang karena kita banyak kan, aku khususnya banyak kerja di dalam rumah, mhm, WFH, eh, yang aku juga baru sadari adalah aku tuh sebetulnya tipikal yang cukup nyaman berada di rumah dan mhm, cukup nyaman berada sendiri gitu ya, mhm, karena mhm, I recharge myself dengan being alone gitu. mhm. Tapi ternyata pada satu titik tertentu, ketika rutinitasnya tuh di rumah terus ketemu klien terus-terusan, ternyata keluar rumah tuh jadi salah satu hal yang refreshment juga buatku. Jadi Ya. at least satu hari kalau misalnya aku lagi ini, aku ada sempatin waktu buat bisa keluar rumah, ngeliat keluar, menghirup udara segar gitu ya, Mhm, mhm. checking around yang gitu-gitu, itu juga aku sempetin karena ternyata itu membantuku juga tetap waras lah dalam tanda kutip, tetap Ya. bisa fresh. Itu sih kayak dua hal yang aku sadari aku lakukan untuk tetap bisa oke. Oke, oke. Jadi yang utama dan pertama adalah jeda ya, taking breaks gitu when needed gitu. Betul, Apalagi soal antara satu klien dengan yang lainnya gitu. Untuk menenangkan diri gitu, mempersiapkan diri juga. Dan yang kedua, mengetahui apa yang mesti dilakukan nih emang kalau misalkan lagi penuh gitu. Dan untuk Kak Putri, secara spesifik adalah bisa jalan-jalan keluar gitu ya. Itu yang fresh air-nya mungkin bisa membantu dan mungkin untuk sahabat Avi lainnya bisa beda lagi gitu karena setiap orang cara betul, copingnya ya dalam menghadapi situasi-situasi yang berat atau tidak mudah itu pasti berbeda ya Kak ya. betul. Ah.
Oke, thank you banget Kak Putri. Nah, Kak, kita udah mengarah nih ke pertanyaan-pertanyaan terakhir nih. Mungkin salah satu Oke. pertanyaan terakhir aku, ini kan Kak Putri kurang lebih setahun ya berpraktik gitu sebagai seorang psikolog gitu. Namun mungkin sebelum-sebelumnya ada praktik lapangan ya pas kuliah dan lain sebagainya gitu. Adakah momen-momen yang Kak Putri lihat sebagai momen keberhasilan dan adakah momen-momen yang Kak Putri lihat sebagai momen kegagalan sebagai seorang psikolog? Oke, pasti ada ya. Keberhasilan dan kegagalan tuh Asif. Keberhasilan adalah ketika ngelihat klien bertumbuh tentunya. Klien Hmm. bertumbuh, klien menikmati, dan terutama kalau misalnya dalam setting sekolah, dalam setting kelas-kelas gitu ya, Hmm. eh aku sangat, sangat, buatku keberhasilan atau ininya tuh ketika satu siswa dapat insight. Biasanya kan kita selalu gather feedback atau insight tuh ya di akhir. Ya. eh, dan aku selalu percaya bahwa insight kita ketika ngasih materi atau ngasih sesuatu gitu ya, kita kan Hmm. sebenarnya somehow punya tujuan nih, arahnya mau kemana, harapannya dia memahami soal apa. Tapi Ya. on the other side, aku juga paham, meyakini bahwa setiap orang tuh pasti juga punya memaknai dan menyarikan hal yang berbeda-beda meskipun stimulusnya sama, meskipun materinya sama. Betul, Jadi betul. meskipun mungkin insight yang mereka dapat tidak seperti apa yang aku bayangkan atau aku harapkan, Iya, iya. tapi mungkin nggak beda, nggak bertolak belakang banget juga. Tapi Mhm. dia punya pemahaman dan pemaknaan sendiri itu buat aku menghangatkan hati sih. Karena aku justru percaya ketika dia punya satu pemaknaan yang sangat personal, insight yang personal gitu yang dia dapetin, apalagi kebayang, selalu terbayang sama aku tulisan-tulisan siswa-siswa gitu kalau lagi feedback kan tulisannya maksudnya melihat mereka menulis, membayangkan mereka punya proses berpikir lalu mereka nulisin itu, Mhm. dan tulisan yang outputnya sangat personal, dan oh kok mereka kepikiran ya ternyata tentang ini, dan Mhm. itu aku grateful banget, oh ternyata dia dapetnya soal ini ya, ini dapetnya soal ini ya, nggak apa-apa mungkin buat mereka porsinya memang itu gitu. Iya, iya. Itu sih yang buat aku eh, Keberhasilan. keberhasilan ya, karena Mhm. buat aku tetap perlu ada peran si kliennya juga tuh, Mhm. eh, tentang si keberhasilan itu. Kalau kegagalan adalah tentu dalam momen-momen tertentu ketika aku ngerasa bahwa misalnya proses konseling sama klien, terus lagi kita ada sesi tertentu, terasanya seperti stuck gitu ya. Kayaknya kok klien ini belum bisa bergerak nih dari satu mindset Nah, ke mindset lainnya, belum iya, bisa iya. ada pertumbuhan dan perubahan. Iya. Kadang-kadang challenge-nya kita sebagai challenge-ku sendiri sebagai seorang profesional juga terus jadi kayak, aduh apa gue yang kurang ini ya gitu ya, Iya, iya. what's wrong gitu, apa yang khawatir jadinya menyia-nyiakan waktu dan energinya mereka untuk berproses sama kita gitu, sama aku. Aduh, paham banget. Ya. Iya, jadi itu sih yang biasanya membuat aku em, sebenarnya kadang-kadang dibilang kegagalan, pada akhirnya aku mencoba memahami itu sebagai ya udah kita memang nggak bisa tolong semua orang. Mungkin itu juga memang proses di mana kita ngerasa kita sama dia stuck tuh mungkin juga proses tersendiri buat dia dan buat kita. Mhm. Tapi kalau bisa dibilang ya kadang-kadang ada ya perasaan bahwa oh apa gagal ya kita nggak bisa membantu dia semaksimal itu gitu. Iya. Mungkin itu sih. Oke. Iya, betul. Menurut aku setuju banget sih. Sangat bisa relate ya. Dan mungkin sahabat Api di luar sana yang juga praktisi kesehatan mental bisa relate dengan adanya garis tipis antara merefleksikan diri untuk terus berkembang, di sisi lain perasaan bahwa kita gagal, gitu, perasaan Ya, bahwa kita tidak berhasil, gitu. Itu yang perlu memang kita biasa rasakan juga dan tadi yang Kak Putri sebutkan juga terkait pada saat klien ada insight-nya sendiri, walaupun sebenarnya di otak kita insight yang kita maksud adalah A, tapi yang didapatkan adalah B, berbeda tapi juga kagum dengan mm-mm. apa yang mereka tangkap gitu ya, terutama Iya. mungkin anak-anak ya, aku bisa bayangin mungkin anak-anak lebih lebih kagum lagi kita gitu dengan insight-insight itu gitu. Oke, thank you Kak Putri untuk sharing terkait kegagalan dan keberhasilannya juga. Mungkin satu pertanyaan terakhir juga nih Kak. Dengan pembincangan kita kurang lebih um, 30 sampai 1 jam terakhir ini terkait profesi Kak Putri juga, apa sih Kak makna dari pekerjaan ini atau profesi ini untuk psikolog Putri? Oke. Maknanya aku merasa kalau satu kata makna dari profesi ini adalah pertumbuhan sih. Pertumbuhan tidak hanya untuk
pertumbuhan baik untuk manusia-manusia yang kita jumpai, yang ku jumpai, tapi juga pertumbuhan untuk diriku sendiri. Jadi profesi ini menurut aku melambangkan pertumbuhan di mana lewat profesi ini harapannya ketika kita lagi berproses sama klien pun si klien bertumbuh, kita pun juga bertumbuh. Jadi Iya. sebenarnya kita sama-sama bertumbuh. Kita kayak saling mengasah satu sama lain gitu ya. Dan buat aku ternyata setelah aku lihat, yang kulihat dari segi proses kehidupan sendiri, ya sebenarnya soal pertumbuhan juga. Jadi aku di satu sisi merasa bersyukur ketika mendalami profesi ini, jadi kayak media pertumbuhan terus-menerus gitu ya, baik untuk orang-orang yang aku temui maupun untukku secara pribadi. Mungkin maknanya itu sih, karena lewat pertumbuhan itu ya di dalamnya kan kita saling membantu, saling menginspirasi, saling menguatkan. Berikut juga dengan kegagalan-kegagalan dan rasa-rasa tidak menyenangkan dan tidak nyamannya juga gitu ya. Jadi pertumbuhan tuh selalu paket komplit aku rasa. Akan kayak membayangkan sebuah tanaman yang bertumbuh juga akan selalu ada hal yang bunga yang muncul, buah yang muncul, tapi kan ketika dia tumbuh ke atas, batangnya makin besar, si bunganya mau keluar, kadang-kadang juga prosesnya kan tidak menyenangkan gitu. Jadi buatku makna profesi ini tuh kayak bittersweet kali ya gitu ya, selalu ada pertumbuhan dari dua sisi itu. Bagus banget. Maknanya utamanya dalam satu kata sebenarnya adalah pertumbuhan gitu ya. Dan satu yang aku tangkap juga dari yang Kak Putri sampaikan, bagaimana pertumbuhan tuh sebenarnya kan proses ya. Itu bukan Betul, sesuatu final gitu. betul, betul, Bagaimana semua proses yang dilalui baik untuk kliennya dan juga untuk psikolognya atau konselor itu adalah sebuah proses untuk menjadi lebih baik, untuk berkembang dan bertumbuh. Dan itulah yang menjadi makna utama yang mendasari Kak Putri dalam keseharian dan dalam prakteknya sebagai seorang psikolog. Gitu ya Kak ya. Oke. Nah, Kak, berhubungan dengan hal itu juga, mungkin adakah pesan terakhir nih Kak untuk para sahabat Avi, mungkin sahabat-sahabat Avi di luar sana, terutama yang lagi berproses dan bertumbuh Hmm. dengan kesehatan mentalnya. Gitu, Kak. Oke, mungkin masih ada kaitannya sama sebelumnya adalah soal pertumbuhan gitu ya. Mhm. Pesanku adalah you will be bloom gitu. Maksudnya kamu akan mekar pada waktunya. Kalau mungkin kalimat pertama atau satu kali dirangkum dalam satu kalimat itu. Karena setiap yang sedang dialami oleh sahabat Afi semua saat ini gitu ya, baik menyenangkan ataupun tidak, akan selalu ada seri kehidupan yang bisa diambil. Jadi kalau lagi struggling sama kesehatan mental, sama segala pergumulan, kesulitan hidup gitu ya, merasa bahwa kadang hidup ini nggak adil, nggak berpihak, nggak ada yang sayang. I know that it's so hard gitu ya, akan sulit, akan berat banget, tapi percayalah pada dirimu sendiri bahwa kamu akan mekar pada waktunya. Karena semuanya akan punya waktunya masing-masing buat bermekaran. Salah satu inspirasiku juga adalah bunga tulip gitu ya. Ternyata bunga tulip itu kan indah banget. Karena aku baru aja ngelihat satu taman bunga tulip di daerah Kanada Mhm. yang aku juga baru tahu bahwa tulip itu warnanya banyak banget Hmm. dan masing-masing jenisnya sama, sama-sama tulip, tapi dengan warna yang berbeda-beda, mereka tuh selalu punya musim yang berbeda-beda juga, selalu punya waktu mekar yang berbeda-beda juga. Jadi, eh, percayalah pada dirimu sendiri bahwa kamu akan mekar pada waktunya, Hmm. bahwa kamu akan mengalami pertumbuhan dan ini membawamu pada sebetulnya keutuhan dan kemurnian dirimu untuk mekar sesuai dengan warna, sesuai dengan potensi, dan sesuai dengan kenapa para sahabat ditempatkan di tengah-tengah dunia ini gitu ya. Mungkin itu. Oke. Wah, aku sampai kayak hilang gitu dalam mendengarkan. Oke. Ada tidak ada yang bisa aku rangkum itu sudah sangat dikatakan dengan sungguh luar biasa indah gitu ya bahwa para sahabat Alfi uh, akan bermekaran gitu akan mekar pada waktunya gitu. Nah terakhir banget nih Kak, dari tadi aku ngomong terakhir tapi ini benar-benar Selalu yang ada ya. terakhir. Oke. Percayalah ini yang terakhir. Kita akan dari yang sebelum-sebelumnya kita ada pertanyaan estafet nih Kak dari Oke. psikolog yang sebelumnya diberikan kepada psikolog yang sekarang dan mungkin nanti Kak Putri juga akan memberikan ke psikolog yang selanjutnya. Nah, Oke. sebelumnya dari psikolog Rinda ini memiliki pertanyaan nih Kak yang mungkin bisa dijawab oleh Kak Putri juga yaitu
Sebutkan atau ceritakan apa satu momen di dalam hidup Kak Putri yang bisa dibilang ajaib atau menunjukkan keajaiban. Oke, ajaib. Ini Susah ya? adalah pengalaman yang sebenarnya nggak fresh-fresh amat, tapi kalau nggak dengar pengalaman yang ajaib, ini adalah yang terlintas pertama kali di kepala aku, karena kayak seumur aku mungkin banyak, tapi kalau di usia-usia yang baru-baru ini nih yang menurut aku cukup cukup ajaib. Jadi eh, kebetulan aku menikah 1 tahun yang lalu. Iya, betul ya. Iya benar, takut salah. 1 tahun yang lalu dan itu bertepatan dengan waktu-waktu di mana aku sedang menunggu jadwal sidang tesis. Ya, proses terakhir dari semua studi magister profesi psikologi itu kayak finalnya nih ya si sidang tesis. Perhitunganku harusnya eh, dia keluar jadwalnya like 1 bulan sebelum hari pernikahanku, which is aman karena kan aku udah Aman sapit banget. segala macam gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. 1 bulan tapi kok nggak keluar keluar, jatuh aja nggak keluar keluar. Terus ku pikir nggak mungkin lah, nggak mungkin mendekati aku nikah karena harusnya by timeline sepengetahuanku dari kalender akademik harusnya sebelum itulah, inti harusnya sebelum itu harusnya udah dikejar, jadi aku yakin paling enggak 1 minggu sebelum. Oke. Ternyata 1 minggu sebelum belum keluar. Aku pikir 1 minggu sebelum 1 minggu sebelum itu nggak keluar, ya nantilah mungkin minggu depannya gitu ya. Habis aku nikahan dulu kali ya. Ternyata jadwal itu keluar tepat tanggal aku sidang tesis itu H-1 sebelum aku menikah. Like bener-bener H-1 gitu ya. Aku nikah tanggal 1 itu jadwal aku tanggal 30 atau tanggal 31, aku lupa bulan itu sampai tanggal berapa. Pokoknya benar-benar H-1, sedangkan H-1 itu aku juga ada kayak prosesi adat yang harus aku lalui. Lalu aku Mm-mm. kayak, Mm-mm. hah, gimana ini? Akhirnya di momen itu ya udah, resiko terbesar yang aku ambil adalah aku udah siap dengan eh, dengan kalimat ke dosenku bahwa oke Mbak, saya bisa sidang, tapi mohon maaf saya udah sanggulan. Kayak aku udah bersiap-siap dengan statement itu gitu ya. Oke, Maksudnya oke. jika dan waktu itu diumuminnya bahwa aku online kan, itu masih masih online offline lah, jadi aku kebagiannya online, jadi aku pikir oke, I'll take it gitu ya, ya Bisa, udah nggak ya. punya pilihan. Iya. Tapi aku akan bilang itu, tapi saya dengan sudah sanggulan, kalau oke nggak apa-apa ya udah saya jalanin tuh ya si sidang tesis pakai sanggul. Tapi akhirnya setelah ngomong sama dosennya, dosennya oke dan menyetujui nggak apa-apa di reschedule. Aku bilang bahwa kondisi aku lagi mempersiapkan pernikahanku. Aku pikir di reschedule 1 minggu setelahnya dong, dari tanggal 30 atau 31 itu ya. Tapi ternyata Oke. sahabat, tentu tidak terjadi 1 minggu setelahnya, terjadi 2 hari setelahnya. Jadi habis aku menikah, hari 1, hari Senin aku sidang tesis. Jadi sebenarnya dibilang reschedule iya, tapi Iya. tetap ajaib, tetap menegangkan. Jadi hari hari Sabtu aku menikah, hari Minggu aku masih Belajar ngecek ya. ulang PPT. Kayak Mhm. udah belum ya, udah belum di Apa itu tengah-tengah. honeymoon ya, Kak ya? Iya, di tengah-tengah keluarga masih pada kumpul segala macam, aku tidak tenang. Jadi itulah ya, meskipun Aduh, pada akhirnya diantar suami ya ceritanya gitu, tapi tetap aja. Terus ya gitulah, itu menurut aku momen ajaib sih. Aku nggak pernah ngalamin hal kayak gitu yang kayak karena buatku tuh dua momentum yang krusial ya di hidupku betul, pribadi. betul. Jadi kayak wow, datangnya benar-benar bersamaan, nggak pakai dicicil gitu ya. Kata Nggak Tuhan udahlah dicicil. sekalian aja deh. Jedar, Jadi jedar ya, Kak ya, betul, itu dua-duanya. sih kayaknya cerita ajaibnya. Wah, itu ajaib sekali sih memang. Lagi disanggul-sanggul, kepikiran dikit, PPT belum masukin ini, gitu. Iya betul, kayak itu Wah, luar mantap lah biasa. rasanya. Oh, terjawab untuk psikolog Rinda untuk pertanyaannya. Sekarang selanjutnya nih, Kak. Berarti apa pertanyaan yang Kak Putri ingin sampaikan atau ingin minta figur persona setelahnya, gitu ya, setelah Kak Putri untuk menjawab? Oke, nah karena tadi aku cerita berkaitannya sama proses aku sekolah, jadi pengen nanya juga, hal paling berkesan atau hal paling gila apa yang pernah terjadi ketika lagi proses sekolah ya? Sekolahnya nggak harus sekolah tinggi pas udah kuliah, pokoknya di masa apapun itu, kayak hal apa yang paling berkesan dan mungkin paling gila yang terjadi dan gak terlupakan, itu kali ya. Oke, oke. Jadi untuk psikolog selanjutnya atau figur persona selanjutnya, apa hal paling gila gitu ya, atau paling berkesan yang diingat dari sekolah gitu ya? Betul. Oke, dengan demikian pertanyaan tersebut menutup sesi persona kita hari ini.
Terima kasih banyak, Yeay, kalau terima Putri, untuk kasih. ngobrol-ngobrolnya. Dengan demikian, kita sudah kenal lebih dan lebih kenal dengan psikolog Ardelia Putri atau Kak Putri. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di kapan-kapan ya, Kak Putrinya. Betul, semoga bisa bertemu bersama para sahabat juga di acara-acara AFI, di pertemuan-pertemuan, di sesi-sesi juga. So welcome. Betul sekali. Thank you, sahabat Afi yang sudah menonton. Sampai bertemu di episode Persona selanjutnya. Dadah, terima kasih banyak. Bye, terima kasih. Thank you, Kak.